yang kondisinya di malam raya itu tak punya apa benda, tak ada Pak. Tak, emang tak ada Pak, beras di rumah kayak Pak, emang udah habis. Iya, beras nggak ada, tapi TV masih, TV 40 inci masih ada, handphone masih ada Pak, motor masih ada. Iya, jadi macam mana tuh Pak? Ya jual aja untuk bayar zakat, boleh, harus. Nah itu terkait siapa yang wajib membayar zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Yang berhormat Ketua Masjid Al-Uswah beserta jajaran pengurus, yang mulia Pak Imam, serta semua orang-orang tua kita beserta ustaz yang membersamai majelis kita ini. Kita doakan mudah-mudahan semua kita dalam lindungan Allah SWT. Bapak Ibu, berbahagia sekali di pagi yang sangat mulia kita bisa bersama-sama berkumpul, meluangkan waktu untuk duduk sejenak membersamai majelis ini sampai waktu Isra tiba. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima Allah SWT. Pokok bahasan kita adalah terkait tentang seputar zakat fitrah. Bapak Ibu, zakat fitrah bukan hal yang baru, saya kira sudah lama kita lakukan, sudah lama kita bahas, bahkan sudah menjadi kebiasaan rutin tahunan kita. Namun kami yakin percaya dalam beberapa hal ada beberapa yang perlu kita sempurnakan hari demi hari, tahun demi tahun, tentunya dalam upaya supaya amal-amal kita semakin baik ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya berilah kekuatan kepada hamba, a'inni ala dzikrika, untuk senantiasa bisa berzikir mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan semakin memperbaiki ibadah kami kepadamu. Tentunya dengan kajian-kajian, dengan ceramah-ceramah, dengan diskusi-diskusi yang kita lakukan, insya Allah bertujuan semakin menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang kita lakukan. Bapak Ibu, zakat fitrah disebut juga dengan zakat nafs, zakat jiwa, zakat diri ya, adalah merupakan satu bagian daripada kewajiban zakat yang diwajibkan kepada kita. Minggu lalu kita sudah bahas terkait zakat penghasilan, zakat daripada hasil usaha, zakat min kasbin. Nah, kali ini kita membahas pula tentang zakat fitrah, zakat diri. Kewajiban zakat fitrah ini Bapak Ibu adalah diberikan Allah SWT kepada seluruh manusia, seluruh umat Islam, seluruh, tak terbatas hanya orang kaya saja. Kalau zakat mal itu ada syarat-syarat tertentu, hartanya lewat nisab, setelah 1 tahun, dimiliki secara pribadi, macam-macam Pak. Tapi kalau zakat fitrah ini zakat per kepala. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, shadaqatul fitri. Ya, ini menggunakan redaksi sedekah Pak ya. Jangan pula kita timbul perdebatan. Itu kan redaksinya sedekah Pak. Berarti untuk sedekah tidak. Pertemuan pertama kita sudah membahas ya makna terminologi sedekah, zakat, infak. Ini walaupun itu memiliki 3 term yang berbeda, tapi itu sebenarnya mengerucut kepada satu perkara, mengeluarkan harta, gitu Pak ya, yang kita punya. Nah, saya ulang sekali lagi Pak, mungkin untuk menyegarkan ingatan kita. Ya, term yang paling umum yang digunakan Al-Quran adalah infak. Infak itu mengeluarkan, menyalurkan. Asal katanya nafak, terowongan, tunnel. Jadi harta kita itu mesti kita salurkan. Nah, menyalurkan harta itu disebut dengan istilah infak. Bentuk menyalurkannya ada sedekah. Sedekah berarti tak terbatas jenisnya, tak terbatas bendanya, ya. Ya, bahkan bisa tidak berbentuk materi. Makanya Nabi katakan senyum aja pun menjadi sedekah. Nah, kalau zakat sebaliknya, tertentu bendanya, tertentu kadarnya, tertentu orangnya, itu zakat. Ada wakaf lagi Pak yang dibahas malam tadi.
Nah, wakaf itu pemberian, penyaluran harta dalam bentuk fisik, yang fisik itu nggak boleh dijual, gitu Pak ya. Fisik itu harus ditahan karena yang mau diambil adalah kemanfaatannya. Itu paling tidak Pak, beberapa pemahaman terhadap term-term, istilah-istilah yang ada dalam konteks penyaluran harta. Nah, di sini Nabi katakan sedekatul fitri, zakat fitrah itu so'u tamrin au so'u syairin. Ukurannya adalah 1 sok kurma, 1 sok gandum. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut Pak, ini apa itu sok. Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa bertahan nih Pak ya. Masya Allah. Yang bisa bertahan kita doakan, mudah-mudahan Allah SWT memberikan ganjaran pahala. Ya. 1 sok kurma, 1 sok gandum. Ya. An kulli ra'sin, untuk atau atas tiap-tiap kepala. Berarti seluruh jiwa Pak berkewajiban untuk bayar zakat fitrah ini. Bukan hanya untuk orang kaya, orang miskin pun wajib Pak. Ya. Oh Pak, dia nggak punya apa-apa Pak, batasan nggak punya apa-apa. Apabila dia masih punya makanan di atas kadar zakat untuk malam itu, kelebihan makanan daripada kadar zakat untuk malam itu, kepemilikannya terhadap makanan yang ada itu dizakatinya. Gampangnya Pak, katakanlah kita bayar zakat 2,5 kg untuk kepri. Di rumah dia masih ada beras 3 kilo. Maka yang 3 kilo itu Pak wajib dibayarkannya. Loh Pak, mana cukup? Dia satu keluarga 5, ayah istri, ayah ibu anak 3. Kalau dia hanya cukup 1 kepala, dia bayarkan 1 kepala. Yang 4 dimaafkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebegitu Pak. Persoalan setelah itu nanti dia dapat zakat lagi, itu tidak menjadi persoalan. Yang penting setiap individu ala kulli rosin itu berkewajiban untuk bayar zakat fitrah. Nabi katakan soghirin au kabirin, sama ada dia orang kecil orang besar. Hurrin au abdin, sama ada hamba sahaya atau orang merdeka. Zakarin au unsa, sama ada laki-laki maupun perempuan. Ghaniyin au fakirin, sama ada dia kaya atau orang miskin bapak kedana. Wajib zakat. Maka Nabi menambahkan amma ghaniyukum, apabila itu dibayarkan oleh orang kaya di antara kalian, fayuzakkihillahu, maka itu akan menjadi penyuci, pembersih daripada harta-hartanya. Kalau orang kaya yang berzakat menjadi penyuci hartanya. Wa amma fakirukum, apabila zakat itu dibayarkan oleh orang fakir di antara kalian, orang miskin papa kedana bayar zakat di antara kalian, dengan keyakinannya walaupun dia miskin dia tetap mau bayar zakat, maka kata Nabi SAW, fayaruddullahu alaih aktsara mimma a'ta, maka Allah akan membalas apa yang dia berikan dengan balasan yang lebih baik lagi. Jadi jangan takut Pak. Iya. Jangan ada kekhawatiran, wah ini udah 3 kilo beras di rumah, dibayarkan pula zakat 2,5-nya, habis dong, besok makan apa kita? Oh, itu namanya keyakinannya masih belum kokoh itu Pak. Nabi menjanjikan fayaruddullahu alaih aktsara mimma a'ta, maka Allah akan membalas apa yang dia berikan dengan yang lebih baik lagi. Tapi agaknya Pak, untuk kepri lah nggak ada lah yang yang kondisinya di malam raya itu tak punya apa benda, tak ada Pak. Emang tak ada Pak, beras di rumah kayak Pak, emang udah habis. Iya, beras nggak ada, tapi TV 40 inci masih ada, handphone masih ada Pak, motor masih ada. Iya. Jadi macam mana tuh Pak? Ya jual aja untuk bayar zakat, boleh, harus. Nah itu terkait siapa yang wajib membayar zakat. Nah kemudian Bapak Ibu, apa tujuan daripada zakat fitrah itu? Nah tujuan zakat fitrah itu kata baginda Rasul 2. Sebagaimana sabda baginda Rasul, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, baginda Rasul mewajibkan, memfardukan, ditunaikan zakat fitrah itu dengan tujuan tuhratan lisoim minal lagwi warrafas wa tu'amatan lil masakin. Pertama tujuannya untuk
membersihkan orang yang berpuasa daripada lagwi warrafath, perkataan yang sia-sia, daripada cakap yang tak senonoh, daripada pikiran yang tak faedah, daripada bual-bual yang tak tentu arah, daripada gibah-gibah yang kadang-kadang menyampah. Itu semua dibersihkan dengan apa? Zakat fitrah, Pak. Makanya kadang-kadang ada orang malah berpahaman agak ekstrim. Oh, kalau begitu orang yang tak puasa tak wajib zakat fitrah. Kenapa? Apa yang mau dibersihkannya? Puasa pun tidak deh. Kacau, tidak. Itu ekstrim ya. Zakat fitrah hukumnya wajib, puasa hukumnya wajib. Korelasi antara keduanya dengan zakat fitrah, kekurangan-kekurangan dalam puasa disempurnakan. Itu, Pak. Ya, makanya disebutkan menjadi tuhratan lisoim, menjadi pembersih. Bahkan Nabi SAW sabdakan dalam hadis yang lain, siamu Ramadan, puasa Ramadan itu muallakun bainas sama'i wal ard. Pahalanya terkatung-katung di antara langit dan bumi. Ya, la yarfa' ilallah, tidak akan sampai, tidak akan naik pahalanya kepada Allah illa bi zakatil fitri, kecuali ditunaikan zakat fitrahnya. Dari hadis itu semakin jelaslah kepada kita adanya korelasi, ya, apa namanya, ya, adanya korelasi kuat, ya, antara zakat dan puasa. Kalau tidak dibayarkan zakat, maka pahalanya nggak sampai kepada Allah. Sehingga mazhab Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i itu malah menganjurkan supaya zakat fitrah itu dibayarkan di awal-awal. Supaya apa? Supaya pahala puasa kita itu cepat atau maksimal sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuhratan lisoim. Kemudian watu amatan lil masakin. Nah, ini Pak yang menjadi poinnya sebenarnya, stressing poinnya di situ. Bahwa zakat fitrah itu harus diutamakan, diprioritaskan, difokuskan kepada fakir miskin. Tu'amatan lil masakin. Jadi dengan kata lain Pak, sebenarnya kalau orang kaya atau orang yang mampu dia terima zakat fitrah itu harusnya malu, Pak. Harusnya malu. Apalagi sampai ada orang yang tahun lalu terima zakat, kemudian datang lagi tahun ini karena namanya tak tercantum dalam senarai nama-nama orang berzakat, minta pula. Nah, gitu, Pak. Pak, kami tahun lalu nggak dapat, tahun lalu dapat, tahun sekarang kenapa tak dapat, Pak? Kata Amil, Bapak kan udah mampu. Ya, mampu, tapi kan butuh, Pak, kata. Oh, ini kacau ini. Malu, Pak. Ya, kalau nama kita tak termasuk dalam senarai nama-nama orang yang diberikan zakat fitrah, bersyukurlah dan berbahagialah, karena berarti kita sudah dianggap mampu oleh panitia zakat. Tu'amatan lil masakin, ya. Maka ini juga Bapak Ibu yang berbahagia mesti menjadi sebuah pertimbangan khusus bagi para pengelola zakat, para panitia zakat, supaya porsi pendapatan fakir miskin itu harus lebih besar daripada porsi pendapatan mustahik yang lainnya. Loh Pak, tapi katanya tadi fokusnya fakir miskin. Ya, tapi di ayat yang lain di surah At-Taubah 60 memang masih dibenarkan zakat fitrah itu diberikan kepada 6 asnaf yang lain, ya. Fakir, miskin, amil, gharim, ya. Firriqab, orang yang memerdekakan nama saya, Ibnu Sabil, mu'allaf fisabilillah, masih dibenarkan. Tapi fokusnya, prioritasnya memang harus ke fakir miskin, ya. Yang paling sering itu Pak jadi masalah, Bu, adalah ketika amil zakat fitrah itu membagikan zakat per asnaf. Ya, jadi kalau ada harta zakat 8 juta, bagi 8 asnaf, oh yaudah, gampangnya satu asnaf 1 juta, ya kan? Iya. Fakir miskin 2 juta, dibagi, ya, 500 orang. Faktor pembaginya ini masalahnya Pak, 2 juta bagi 500, ya dapatnya mungkin ya sekitar berapa puluh ribu. Amil dapat 1 juta, faktor pembaginya cuma 10 orang, ya kan? 5 orang, maka 1 juta bagi 5, ratusan ribu rupiah.
Wah, dari sini pun udah jomplang ini Pak. Udah terjadi diskrepansi yang tinggi, kesenjangan yang tinggi nih. Wah. Apalagi mualaf dapat satu asnaf 1 juta. Di kampung itu cuma ada 2 orang, berarti dapat 500.000. Waduh, jomplang lagi dia. Jika itulah yang menjadi Pak, pembaginya, maka target zakat fitrah yang Nabi sabdakan tadi, tu'amatan lil masakin, itu menjadi tidak terpenuhi. Jadi bagaimana Pak? Perlu ada proporsi dan pembagi secara kalkulasi matematis sehingga besarnya kepada fakir miskin itu lebih besar daripada yang lainnya. Nah ini teknis Pak, ini teknis ya. Kalau spirit dasarnya fakir miskin masih lebih dibesarkan. Tu'amatan lil masakin. Bapak Ibu, kita kembali kepada hadis tadi. Nabi SAW sabdakan bahwasanya zakat fitrah itu dalam bentuk so'an min tamrin atau so'an min syairin. 1 sok kurma, 1 sok gandum. Ada 2 muskilah di sana Pak. Pertama, takarannya disebut dengan syok. Kedua, jenis harta yang dizakatinya, makanan pokok. Kita bahas satu persatu. Takaran untuk zakat fitrah Pak adalah so'an. Sok itu ukuran yang ada di zaman Nabi SAW dan zaman kini tak ditemui lagi. Maka akhirnya sok itu dikonversi Pak, ditukar, dialihkan kepada kilogram yang menjadi ukuran yang familiar dipakai oleh kita hari ini. Maka 1 sok itu Pak, itu disetarakan dengan 4 sukatan tangan orang dewasa. 4 sukatan tangan orang dewasa ini pun akhirnya kan bervariasi juga. Ya, tergantung besaran tangannya lagi Pak kan. Kalau jempol semua tangannya mungkin banyak dia. Ya, maka akhirnya variatif. Terjadi variasi dalam penetapan zakat fitrah itu. Ya, karena dia konversi Pak. Ya, disamakan, disetarakan. Ya, Sumatera Utara dan daerah istimewa Aceh itu menetapkan zakat fitrahnya 2,7 kg per jiwa. 2,7. Ya, Jakarta dan sekitarnya 3,5 liter. Takarannya liter pula. Ya. Mazhab Hanafi menetapkan 3 kg, lebih besar lagi. Kepri soknya itu ya, ukuran zakat itu disetarakan ekuivalen dengan 2,5 kg. Itu yang paling minim Pak. Dari beberapa daerah yang saya tahu lah Pak, yang saya pernah ke sana, ternyata memang kepri ternyata lebih rendah daripada daerah-daerah lainnya. Maka ini mesti menjadi sebuah pemikiran bersama buat kita. Kenapa menjadi pemikiran Pak? Karena zakat ini kalau kurang itu menjadi sedekah dia. Jatuh kedudukannya ya daripada kewajiban menjadi sunat. Jatuh kedudukannya dari sesuatu yang wajib jadi rendah, sunat Pak. Maka akhirnya dengan kata lain zakat itu tertolak, nggak sampai standarnya Pak. Ya, kalau kita pakai 2,5, maka itulah sebenarnya saya menawarkan ya dari awal sudah lama kita sampaikan bahwasanya jangan lagi berpatokan 2,5 Pak. Tapi itu kan kantor Kementerian Agama, ya biar saja itu menjadi sebuah acuan, sebuah panduan, tapi pelaksanaan tergantung kita kan. Lebih itu bagus, kurang jangan. Nah gitu Pak. Maka lebihkan. Kelebihannya berapa Pak? Ya boleh 3 kilo, lebih bagus lagi Pak. Iya. Boleh lebih juga boleh. Tapi jangan pas-pasan. Oh Pak, saya tak mau lah Pak. Pokoknya saya berpatokan kepada 2,5 kilo. Iya. Akhirnya dia bayar zakat, ya, ditimbang berasnya di kedai Waleman. Rupanya timbangannya salah Pak, ya kan? Udah lama tak ditera timbangannya. Akhirnya nggak cukup. 2,5 di timbangan Waleman, ternyata 2,4 Pak, ya kan? Itulah yang dia bawa ke amil zakat. Akhirnya nggak sampai zakatnya Pak. Ini apa aja Pak, guyon saja. Akhirnya gara-gara teranya nggak cukup, timbangannya nggak pas, menyebabkan zakatnya menjadi tertolak. Maka lebih itu lebih bagus ketimbang kurang. Saran saya 3 kilo. Nah, ukuran zakat fitrah Pak, yang 1 sok itu yang disetarakan ekuivalen dengan 2,5 di kepri,
Itu pun Pak, jika kita hubungkan dengan fidyah, nanti nggak ketemu dia. Di mana nggak ketemunya? Fidyah itu kan ya fidyah kita tahu ya Pak ya, itu adalah pembayar zakat bagi yang tak mampu berpuasa, ya, bagi pekerja keras, bagi orang tua jompo, bagi ibu hamil, sebagian pendapat, ya, mengharuskan bayar fidyah. Maka fidyahnya 7 on, Pak, ya. Fidyah itu dalam ukuran kitab-kitab fikihnya itu disebut dengan mud, Pak. Mud itu besarannya di zaman Nabi 1/4 sok. Kalaulah sok itu atau zakat itu kita tetapkan 2,5, maka 1/4-nya adalah berapa itu Pak? 2,5 ya? 6 ya? 6 ya? 6 kali 4 24 ya. Nah, maka 6 on tidak sampai juga kepada ukuran mud yang dikonversikan dan disepakati ulama hari ini sebesar 7 on. Nggak nyambung dia, nggak match dia Pak. Ya, maka kalau kita tetapkan 1 mud itu 7 on, maka soknya 7 kali 4 2,8. Pas itu Pak yang ditetapkan di Medan, Aceh 2,7. Itu pasti kurang juga. Yang paling pas ya mazhab Hanafi 3 kilo. Maka dengan reasoning ini, dengan alas pikir ini, saya memang menyampaikan dalam semua kesempatan, jangan lagi bayar zakat 2,5. Tapi Pak, kalau kami mau bayar segitu, silahkan. Kalau memang kemampuan kita seperti itu. Tapi buat kita yang berkemampuan berlebih, maka bayarkan zakat dengan takaran seberat 3 kg per kepala. Itu lebih safety Pak, dan itu lebih utama. So'an. Nah, selesai Pak takaran sok, ya, yang dikonversikan menjadi 2,5, 2,7 segala macam. Nah, kemudian jenisnya. Dalam hadis disebutkan so'an min tamrin au so'an min syairin. 1 sok kurma, 1 sok gandum. Ini menjadi muskilah lagi Pak. Ada yang berpahamkan saya mesti bayar zakat pakai makanan pokok karena hadisnya begitu, kurma dan gandum. Yang satu lagi, saya bayar zakat pakai uang. Karena apa? Nilai kemanfaatannya lebih fleksibel dengan uang. Yang mana yang paling bagus? Ya, secara umum kita katakan sama-sama bagus. Tapi kalau kita analisis reasoningnya, akan ketemulah dasar pikirnya. Ya, bahwa konsideran daripada pendapat itu adalah pertama, untuk yang membayar zakat dengan beras, ya, karena bunyi hadisnya kurma dan gandum ekuivalen dengan makanan pokok. Makanan pokok kita beras, maka kita bayar zakat pakai beras. Apa dasar pikirnya? Ya Pak, kalau kita kasih uang, ya, nanti oleh orang miskinnya tak diberikan beras, tak sampai zakat kita, ya kan? Si miskin maaf, si mustahik terima zakat pakai uang. Akhirnya karena pulsanya habis, beli pulsa dia Pak, ya kan? Karena mau WA dia malam lebaran, mau putar lagu hari raya di handphonenya, paketnya habis, dibelikan ke paket. Anaknya minta beli baju raya, akhirnya uang itu dibelikan baju raya. Iya, pas pula, ya, kredit motornya jatuh tempo, bayarkan ke kredit motor. Akhirnya zakat fitrahnya nggak sampai kepada sasaran utama, itu ya yang kata Nabi, target zakat fitrah tu'amatan lil masakin, memberi makan orang miskin. Akhirnya menjadi beli pulsa, ya, beli baju dan bayar cicilan motor. Maka yang berpahamkan mesti pakai beras, monggo, gitu Pak, silakan. Oh Pak, kami memilih pakai uang, monggo. Yang tak boleh tak berzakat, itu pasti Pak. Iya. Yang pakai uang apa dasarnya? Dasarnya adalah karena kemanfaatan uang lebih fleksibel. Kalau kita kasih beras kepada mustahik, tentunya itu nggak bisa diolah juga. Berbeda dengan tamrin au syairin, kurma dan gandum. Di zaman Nabi, ketika itu diberikan ke mustahik, itu siap saji Pak. Kurma nggak perlu diproses, diberikan bisa langsung dimakan.
Gandum nggak perlu proses yang panjang, tak perlu tambahan-tambahan lainnya. Gandum itu Pak dikasih minyak samin namanya, dilepek-lepek, digoreng dikit, jadi Pak, bisa dimakan, selesai. Tapi berbeda dengan beras. Ini dasar pikir yang kasih uang ya Pak ya. Kita sampaikan reasoningnya sampaikan. Ya. Yang beras itu dimasak tak jadi apa-apa juga Pak. Tak ada orang makan beras aja Pak, makan nasi aja nggak ada. Ya, dapatlah mustahik itu beras sekian puluh kilo. Pas meraya dimasak dia, disuguhkan sama tamu. Apa nih Pak? Nasi doang kan. Maka perlu ada lauk pauk, perlu ada penyempurna daripada makanan itu. Maka pembelinya adalah dengan uang. Nggak bisa pula barter Pak. Karena berasnya banyak, datang ke pasar. Pak, tolonglah Pak, kami beli ikan dengan beras ini. Kami beli santan dengan beras ini. Beli tauco dengan santan dengan beras ini. Nggak bisa Pak. Perlu uang. Maka orang yang berzakat dengan uang, dasar pikirnya adalah supaya kemanfaatannya lebih fleksibel. Yang mana yang bagus sama-sama bagus. Silakan saja Pak, sesuai dengan dasar pikir masing-masing. Cuma nanti Pak, pesan kita kepada amil. Nah ini amil lagi nih. Amil itu memang harus cekatan dan harus piawai. Karena ada beberapa masjid kita perhatikan Pak, ya. Orang bayar zakat pakai beras. Kemudian oleh si amil beras itu diuangkan, dilelang pula itu Pak. Ini beberapa kasus. Ya saya nggak tahu di sini apa begitu atau tidak. Diuangkan Pak, dilelang kepada masing-masing amil dengan harga yang rendah pula. Wah, ini kacau ini Pak. Ya, orang bayar zakat dengan beras apa tuh? Dia apa? Medium, premium, apa lagi Pak? Litanium, saya pusing selesai itu. Orang bayar beras pakai beras yang superior, apa super gitu, dilelang dengan harga yang premium umpamanya. Itu berarti khianat kepada si pembayar zakat. Orang bayar mahal kok diuangkan dengan rendah. Nah, jangan diuangkan Pak. Ya kalau orang bayar zakat kan tugas amil itu kan adalah perantara. Apa yang diberi itu yang dibagi. Kenapa pula amil punya hak untuk menukarkan uang? Udah hantarkan juga itu kepada mustahik dalam bentuk beras. Sebagaimana akadnya, ya, akad transaksi zakatnya si muzaki kasih beras, maka amil pun mengasih dengan beras. Gitu Pak. Itu persoalan makanan pokok atau boleh dengan uang, ya. Itu terserah bagaimana keyakinan kita. Selanjutnya Pak Ibu, hal-hal yang muskilah lagi terkait zakat fitrah itu adalah mengenai apakah zakat fitrah itu bagusnya dengan amil atau bayar langsung. Pak, tetangga kami dia miskin Pak, jadi kami bayar zakat langsung ke mereka ya, boleh? Ya kalau ditanya boleh, boleh lah Pak, ya kan? Boleh. Tapi apakah afdol? Persoalan. Zakat itu Pak, afdolnya ke amil. Amil itu mesti difungsikan, memfungsikan amil dengan cara membayarkan zakat melalui amil. Siapa itu amil Pak? Kan? Amil itu secara bahasa artinya adalah pengelola zakat. Pengelola zakat. Apakah amil itu hanya di Basnas? Kan ini yang jadi persoalan Pak, di Basnas. Yang di masjid bukan amil, amil juga Pak. Selama dia melakukan tugas paling tidak 3 item, mendata mustahik, mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat. Ini 3 tugas pokok amil minimum. Maka dia berhak disebut sebagai amil. Amil panitia zakat. Nah, apa dasar perlunya amil? Yang pertama Pak, amanat ayat. Dalam surah At-Taubah 103, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Khudz min amwalihim shadaqatan." Khudz, ambillah sebagian daripada harta mereka sebagai zakat. Pak, kalau ada perintah ambil, maka berarti secara implisit ada orang yang mengambil. Bagaimana bisa menjalankan perintah ambil kalau tidak ada yang mengambil? Nah, yang mengambil zakat itu disebut amil Pak. Maka SK amil itu, SK utamanya
ya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang meng-SK-kan langsung, Pak. Turunannya baru SK dari masjid, SK dari mana-mana, ya. Maka Allah yang menugaskan langsung. Khuz. Di zaman Nabi, amil zakat itu langsung Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi dibantu, Pak, oleh yang lainnya. Makanya Nabi pernah memerintahkan seorang sahabat untuk memungut zakat kepada satu orang kaya, ambil zakatnya. Nah, berarti tidak Nabi juga langsung. Nabi katakanlah ketua zakatnya gitu kira-kira, Pak, ya. Kalau kita buat struktur organisasinya, maka ada anggota-anggotanya. Karena ada lagi, Pak, pendapat yang menyatakan bahwasanya amil zakat itu hanya ketua, sekretaris, bendahara. Ini kacau lagi nih. Pembantu amil tak dikatakan amil. Ya tidaklah, Pak. Amil itu tim. Seluruh orang yang melakukan kerja-kerja keamilan itu disebut dengan nama amil zakat. Bapak Ibu berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita harus bayar zakat ke amil? Karena ada amanat ayat dalam surah At-Taubah ayat ke-60. Allah firmankan, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab bla 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 bla. Sesungguhnya zakat itu diberikan kepada fakir, miskin, amil, fir riqab, mu'allaf dan seterusnya, ada 8. Nah, Pak, di situ ada pencantuman amil. Maka kalau ada pencantuman ayat tapi tak difungsikan, maka berarti kita telah melakukan mereduksi ayat Al-Qur'an. Iya, menghilangkan fungsi ayat Al-Qur'an. Kalau ada pencantuman amil, maka difungsikan amilnya. Begitu deh, Pak, logika sederhananya. Karena kalau kita hubungkan dengan perintah yang lain, ada perintah sholat dalam Al-Qur'an, tidak ada penyebutan panitia sholat, Pak. Ada perintah haji, tak ada pencantuman panitia haji, KBIH. Berhajilah kamu, berikut bentuklah KBIH, enggak ada, Pak. Ada perintah puasa, tidak ada pencantuman panitia puasa, tapi ada perintah zakat plus pencantuman panitia zakat. Apa maknanya? Mesti difungsikan. Sehingga bayar zakat itu sebaiknya pakai amil. Kalau kita hubungkan, Pak, secara plus minusnya pakai amil. Plusnya banyak, walaupun minusnya juga ada. Ya, kadang minusnya amilnya tidak amanah, Pak. Jatah amil lebih besar daripada fakir miskin, sehingga akhirnya amil menjadi hamil. Nah, itu kan teknis, Pak. Itu berarti perlu ada edukasi sehingga pemahaman amil terhadap zakat itu di-upgrade. Itulah perlunya pelatihan-pelatihan dan ceramah-ceramah seperti ini. Ya, paling tidak ya panitia amil mesti duduk nih, Pak, gitu kan, untuk memberikan sebuah perenungan saja. Jangan sampai amil lebih besar daripada hamil, daripada mustahik lainnya. Oh, itu enggak amanah, Pak. Itu kasus. Ya, tapi itu minusnya. Tapi plusnya bayar zakat pakai amil itu banyak. Yang pertama, supaya melatih keikhlasan. Supaya kita enggak ketemu dengan mustahik. Karena kalau kita ketemu, Pak, dengan mustahik, dengan orang yang biasa kita kasih zakat, apalagi tiap tahun rutin kita kasih zakat kepada mereka, kadang-kadang muncul juga, Pak, sombong itu, Pak. Itu keluarga itu, Pak, kalau nggak kami tiap tahun ngasih zakat, aduh susah itu, Pak. Kami lah yang ngasih zakat tiap tahun, makanya agak-agak mampu ekonominya. Oh, setan lah punya pasal, Pak. Ditambah lagi pas ketemu tak negur pula deh, Pak. Yang biasa dikasih itu, sombong kali sekarang ya. Sementang udah kaya, dulu susah negur-negur, sekarang tak menegur lagi. Lah sudah habis zakatnya. Itu, Pak, penjaga keikhlasan. Yang kedua, kenapa zakat itu, Pak, masih pakai amil? Supaya tercipta pendistribusian zakat secara merata. Zakat secara merata, Pak. Kalau umpamanya di kampung kita ini ada 10 orang miskin, ya, yang terkenal, yang sering ke masjid 3. Akhirnya orang kalau berzakat ke mereka bertiga aja. Oh, ya kan? Oh, yang terjadi yang 7 lagi tak dapat apa-apa. Kan nggak tercipta pemerataan, Pak. Tapi kalau pakai amil akan data semuanya.
diberikan secara merata. Itulah tugas amil, Pak. Makanya amil itu berhak, boleh mendapat bagian karena kerjanya. Kerja amil itu berat, Pak. Yang paling berat mendata data mustahik. Karena amil tahu filosofi pemberian zakat itu adalah wa fi amwalihim hakun lisail wal mahrum. Dalam harta kamu itu ada hak orang miskin yang minta-minta, ada orang miskin yang tak mau minta-minta. Yang berat nih, Pak, yang miskin tak mau minta-minta. Ini perlu ada pendataan lebih lanjut. Ini kerja amil. Oh, Pak, datanya dari RT, boleh. Tapi ingat, RT itu hanya kontributor data. Penetapnya adalah amil. Maka jangan terima mentah-mentah data dari RT. Repot, Pak, bahaya. Nanti RT menyamakan penerima BLT dengan penerima zakat, karena dia punya standar berbeda. Maka data daripada RT oleh amil diverifikasi. Ini kerja amil, repot. Makanya boleh dapat zakat. Kalau amilnya pula kerjanya goyang-goyang kaki aja, mohon maaf ya, duduk aja di masjid, orang bayar dah, ijab kabul dah, nanti antar dah. Itu enak kali kerja amil, nggak usah dapat apa-apa lah. Kenapa? Nggak ada aktivitas yang menyita waktu dan pikiran. Amil itu mesti proaktif. Nah, makanya bayar pakai amil supaya apa? Pendistribusian zakat secara merata. Nah, yang paling utama lagi, Pak, bayar zakat pakai amil dapat doa. Ini yang menariknya, Pak, karena ada amanat dalam ayat Taubah 103 tadi, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Doakan orang berzakat itu. Siapa yang mendoakannya? Amil. Inna sholataka sakanun lahum, karena doa-doa kalian itu akan menenteramkan hati-hati orang yang berzakat. Pesannya, amil wajib mendoakan orang yang berzakat. Kalau kita bayar zakat langsung ke orang, kan paling-paling dapat ucapan terima kasih. Ya, adalah doa-doa tipis, Pak. Makasih ya, Pak, berkah rezekinya. Itu doa-doa tipis namanya. Tapi kalau bayar zakat pakai amil akan doa sungguh-sungguh. Amil lah pula. Biasa amil itu kan ustadz, Pak imam, ya. Jangan pula amil orang sembarangan, Pak. Tak pandai doa nanti dia. Ya, ajarakallah fima ataita wa barakallah fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Tambah doa-doa yang lain. Amin. Tentram hati orang yang berzakat. Itu manfaat zakat ke amil. Makanya kesimpulannya, Pak, zakat mesti ke amil. Dah. Bapak Ibu berbagi ya. Apakah zakat mesti ke amil? Ya, harus ke amil. Nah, kemudian apakah zakat itu, Pak, mesti dibayarkan di tempat kita berpenghasilan? Jawabnya ya. Bolehkah zakat dibayarkan ke kampung halaman? Jawabnya kurang baik. Selama di tempat kita masih ada orang miskin, maka utamakan ke tempat di mana kita mencari nafkah. Apa dalilnya, Pak? Hadis Nabi SAW. Ketika Nabi mengutus Mu'az bin Jabal menjadi gubernur di Yaman, maka Nabi berpesan kepada Mu'az bin Jabal. Nah, ini Yaman itu, Pak, ya kalau dulu kan dunia ini, Pak, menjadi satu kesatuan kepemimpinan di bawah khilafah Islamiyah. Ya, dari mulai zaman Nabi sudah ada khilafah, Pak. Ya, pemimpinnya langsung Nabi Islam. Nabi wafat digantikan kepada khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Khalifah pemimpin. Sistem pemerintahannya khilafah. Makanya aneh, Pak, aneh kalau ada orang yang menerima istilah khalifah tapi menolak istilah khilafah. Ini rancu lagi, Pak. Ya. Ini namanya jumping conclusion nih, Pak. Iya. Nggak boleh lah. Kalau ada pemimpinnya khilafah, ada sistem kepemimpinannya disebut dengan khilafah. Kalau ada organisasi yang mengusung khilafah kemudian dibredel, itu rancu lagi tuh, Pak. Kita khalifah kita akui. Dalam tarawih kita sebut-sebut Al-Khalifatul Ula, Amirul Mukminin, Al-Khalifatul Tsani, Al-Khalifatul macam-macam, Pak, ya. Ali bin Abi Thalib, itu khalifah.
Sistem pemerintahannya khilafah. Dalam Islam, pertama khilafah di zaman Nabi, kemudian Khulafaur Rasyidin sampai Ali. Ali wafat, khilafah diteruskan Pak. Khilafah Bani Umayyah namanya, di Damsyik ibu kotanya. Madinah pindah ke Damsyik, Syria. Sampai tahun 750. Setelah itu khilafah masih berlangsung Pak, pindah ke Baghdad, namanya khilafah Bani Abbasiyah. 750 sampai 1250 Masehi. Khilafah masih ada. 1250 khilafah di Daulah Bani Abbasiyah di Baghdad hancur, tapi khilafah-khilafah kecil masih ada. Ini sejarah khilafah Pak. Iya. Masih ada di Andalusia Spanyol, namanya khilafah Bani Fatimiyah. Kemudian masih ada sisa peninggalannya Istana Alhambra. Masih ada khilafah Bani Mughal di mana? Di India. Iya. Sisa peninggalannya Taj Mahal. Yang terakhir masih ada khilafah Bani Utsmaniyah di Turki yang hancur tahun 1924. Dihancurkan oleh Mustafa Kamal Atatürk. 1924 berakhir khilafah di dunia. Siapa yang menghancurkan? Barat. Barat takut Pak, Islam ini bersatu. Maka dibayang-bayangkannya kalau khilafah tegak lagi, maka akan semena-mena segala macam. Itu hanya fobia-fobia Barat. Anehnya orang Islam ikut-ikutan benci pula pada khilafah. Nah, ini kacau nih Pak. Udah, ini sedikit aja Pak ya, nyerempet. Ya. Itulah kenapa Indonesia ini Pak, begitu merdeka tahun 1945, negara yang pertama mengakuinya itu negara-negara Arab. Arab Saudi, Mesir. Kenapa? Dulu kita masih menyatu di khilafah Utsmaniyah Turki. Pusat kita masih ke Turki Pak dulu. NU Muhammadiyah terbit itu tadi pusatnya itu mengerucut ke Turki. Begitu hancur itu rasa persatuan masih ada. Bukan Cina Pak yang mengakui pertama negara Indonesia merdeka. Bukan Barat Pak, bukan Eropa yang hari ini didahulukan. Mesir, Arab Saudi. Makanya rumah yang mau menjadi tempat diproklamasikan negara Indonesia itu rumah orang Arab, peranakan Arab. Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta itu Pak. Kita hafal itu, tapi rumah siapa kita nggak tahu kan? Rumah leluhurnya Anies Baswedan. Kenapa? Mereka lah orang yang concern untuk merdeka negara Indonesia ini. Kalau hari ini orang-orang Arab, turun Arab dibenci, itu kan lucu dia Pak, melupakan sejarah itu. Bapak Ibu yang berbahagia, kita kembali ke pangkal kaji. Jadi, ya, begitu Nabi mengutus Muaz ke Yaman, Nabi memerintahkan dengan Muaz, ya Muaz, fa'lamhum, sesampainya kau di sana, ajarkan mereka syahadat. Wah, ini pelajaran penting Pak. Nabi melantik, ya, melantik pemimpin, ya. Yang diajarkan pertama sumpah jabatannya, ajarkan tauhid dengan masyarakat. Ini kalau ada gubernur melantik camat, melantik wali kota, ya, melantik lurah, ya, pesan pada waktu pelantikannya begitu, patennya itu Pak ya. Kau pastikan orang di daerahmu sholat semua. Oh, ya kan? Kau pastikan orang di tempatmu syahadat semua. Kau pastikan orang di tempatmu zakat semua. Ya, jangan KTP dikejar, nah, gitu, kira-kira gitu aja. KTP administrasi dikejar, tapi amalan ditingkatkan. Pastikan masjid-masjid di daerahmu penuh dengan orang berjemaah. Pastikan semua laki-laki sholat ke masjid. Kalau begitu instruksi gubernur ke bupati, ke camat terus, wah paten Pak. Nabi pesankan begitu. Ajarkan penduduk di Yaman berzakat. Bagaimana zakatnya? Tu'khadhu min aghnihim faturaddu ala fuqaraihim. Ambil zakat dari orang kayanya, kembalikan zakat ke orang miskinnya. Pak, hadis ini mengisyaratkan zakat itu dari dan ke. Dari orang kaya di sekitar situ, kembalikan ke orang miskin di sekitar situ. Maksudnya zakat itu harus dibagikan ke tempat di mana kita mencari nafkah. Bapak Ibu yang perantau dari Medan, dari mana-mana, jangan bayar zakat ke sana Pak. Di sini dibayarkan. Loh Pak, di sana banyak miskin Pak. Orang miskin di sana tanggung jawab orang kaya di sana. Selama masih ada orang miskin di Kepri ini Pak, itu diutamakan. Nanti kalau sudah makmur semua, baru kirim kemana-mana. Itu dia Pak. Penutup, apakah boleh zakat itu dibayarkan ke orang tua? Jawabnya tidak.
Ya. Orang yang menjadi tanggungan utama kita, orang tua ke atas, anak ke bawah, tak boleh lagi kita bayarkan zakat ke dia. Ada kebiasaan Pak, orang-orang perantau balik raya nanti kemudian nyerahkan zakat sama ayah emaknya. Ini lama sambil kasih sarung. Ini lama zakat keluarga kami, anak beranak beserta uang zakat. Haram itu Pak. Nggak boleh. Zakat nggak boleh ke orang tua. Adik beradik boleh Pak? Boleh, selama tidak menjadi tanggungan utama kita. Bapak Ibu, lebih setengah jam saya kira, ya, supaya tidak tercipta monolog. Ya, saya ingatkan sekali lagi Pak, sebenarnya ini belum waktu sholat, ya, belum ada waktu sholat, ya Pak, belum waktu sholat. Ya, sengaja saya agak-agak longgarkan supaya jangan ada yang sholat dulu Pak, karena belum masuk waktu isyraq. 1,5 jam Pak dari azan subuh. Saya ingat kembali, subuh itu adalah jam 4:49, 4:50 lah buat, maka 6:19 lah waktu yang dibolehkan kita sholat. Sebelumnya masih menjadi waktu yang terlarang untuk sholat apapun, ya Pak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ada beberapa pengalaman maupun peristiwa yang mungkin perlu dibicarakan dari Ustaz. Itu makanya pernah diteruskan atau memang itu termasuk suatu yang diharuskan dalam masyarakat. Pertama, beberapa ketentuan atau sumber mengatakan bahwa zakat itu adalah merupakan pokok yang biasanya kita istilah beras. Jadi oleh orang-orang kampung itu nama saya ambil ini penerima zakat membuat satu tumpukan beras di dalam maskom besar buat tulisnya hidup mungkin yang tulisnya untuk satu orang. Ketika pembayar zakat datang, dia ambil meletakkan uangnya di atas berasnya. Saya mau beli beras 2,5 untuk satu jual uang dengan beras. Dia berniat membayar zakat. Sementara di sini ketika banyak yang melakukan apakah perbuatan seperti itu yang dilakukan oleh amil digunakan atau memang terlalu ada uang yang padahal ada dasarnya yang dibayarkan zakat itu adalah itu pertama. Yang kedua, ini pengalaman sudah lapang asnaf yang akan dibagikan oleh Amin. Ternyata yang ada di sekitar dalam adalah yang asnaf. Tapi oleh Amin, bagaimana supaya tidak menggelembung penghasilan itu atau pembagian zakatnya itu pada Amin. Itu Aminnya 5. Terus seperti di sini itu ada 40. Yang lainnya juga total semuanya 100 orang. Sementara pendapatannya sangat 10 juta. 10 juta kali 100. Maka hasilnya semua sama. Ada yang lakukan seperti itu. Bagaimana pengajar seperti itu. Yang terakhir di masalah ini. Di satu masjid atau surau itu pengurus DKM ya, pengurus masjidnya atau surau hanya sekian orang. Karena berbagai tugas tinggal 4 orang ambil 4 orang. Ketika dia menerima zakat dan berbulan sesuai perintah, maka yang 4 ambil dia dapat 4 kali lipat.
Tapi karena kesiakawanan di dalam pengurusan masjid ini, dia tidak bagi 4 ambil ini, bagi 9 karena poros itu 9. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya coba memahamkannya dari sudut pandang saya, ya. Kalau tidak pas ini tolong direvisi Pak ya, penangkapan saya. Yang pertama, adanya praktek-praktek kelucuan. Saya katakan praktek kelucuan Pak. Ada orang datang bayar dengan uang, kemudian ada transaksi di luar, ya, luar, seakan-akan dia beli beras, gitu ya Pak ya, di luar. Kemudian beras itu dibawa ke dalam masjid, ijab qabulah dengan beras, ya. Kemudian nanti uang beras itu oper lagi keluar, ya kan? Uangnya ditarik balik, gitu kan? Gitu Pak ya, kira-kira ya? Enggak. Ulang Pak, mana? Mati pula. Iya. Beras yang 2 kilo setengah, 5 kilo disediakan oleh Iya, ambil mediakan, ya. itu apapun orang yang sudah sedekah beras tadi, berarti diletakkan di atas itu. Jadi orang yang membayar zakat tadi, dia langsung saya beli beras ini. Oke. Baik buat ibu, Ya, oke. untuk zakat. Oke. Ya. Jadi saya zakat di bawah ini. Ya. Beras itu kemudian disisihkan, disimpan. Nah, itu dia masalahnya, Pak. Jadi hanya media aja itu. Hanya ecek-ecek aja gitu loh, Pak. Gampang ecek-ecek aja kan. Tetap saja yang diterima adalah uang kan. Itu kelucuan saya bilang, Pak. Kalau beras saja diserahkan, ya. Amil tak jualan beras loh, Pak. Itu amil jual beras namanya. Paham, sorry Pak ya. Itu amil jualan. Amil itu penerima zakat. Zakatnya uang terima, zakatnya beras terima. Bukan amil jualan di sana. Saya datang nih kan, Bapak ambil ya. Inilah Pak uang ya kan. Saya beli zakat ini ya, beras ini ya. Ya, tapi berasnya kan tak bergerak. Tetap di situ kan, Pak. Yang namanya jual beli itu barang yang diperjualbelikan mesti diangkut. Itu kan tak diangkut. Tetap saja judulnya adalah uang yang diterima oleh amil. Itu hanya simbolik saja, ya kan? Gitu kan, Pak? Ya, simbol. Maka yang seperti tadi benarkan. Jadi tak perlulah media. Nggak perlu pakai media itu, uang saja udah, ya kan? Jelas pula dia pakai uang. Nah, kalaupun pakai beras, dia pikul beras itu Pak. Nah, itu lebih bagus. Seperti mana Umar, dia bayar zakat dengan dipikulnya. Nah, itu bagus. Nah, jadi tak perlu pakai media seperti itu, gitu Pak ya. Itu yang saya katakan di awal kelucuan. Bahkan ada lagi polanya Pak, yang agak lebih melucukan lagi. Di luar Pak transaksinya. Yang saya katakan tadi, orang datang, ecek-eceknya beli beras itu dibawalah ke dalam, ya kan? Ecek-eceknya transaksi dengan beras supaya soan mintamberin tadi, ya supaya zakat itu dengan makanan pokok, dah. Lepas itu over lah. itu yang saya bilang praktek-praktek kelucuan. Enggak mesti begitu, Pak. Kalau beras saja, kalau uang saja, jelas dia, Pak. Nah, maka tadi saya katakan di awal, kalau pakai beras pahamkan apa dasarnya, kalau pakai uang pahamkan apa dasarnya, sehingga kita melakukannya tidak sekedar ikut-ikutan, tapi ada dasar dan dalil yang melatar belakangnya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, tadi saya pahamkan terkait clue-nya, apa clue-nya, Pak? Clue apa? Pembagian hasil zakat dari Ya. Oke. Ya baik. Pak, walaupun ada 8 asnaf, itu tak semestinya semuanya dipaksakan untuk diberikan, tergantung kondisional.
Yang pasti Pak, yang tak ada sekarang itu firikob, itu pasti tuh. Memerdekakan hamba sahaya, itu tak ada lagi tuh. Ya kan Pak ya? Ya. Mungkin Ibnu Sabil, orang yang keputusan bekal, tak ada lagi, mungkin tak ada. Mana yang ada itu aja Pak. Nah satu ya. Nah, yang ada sekarang Pak, tapi jarang diperhatikan ghorim. Ghorim itu banyak sekarang Pak. Orang yang berutang, tapi bukan utang tanah, utang mobil, bukan. Atau pengurus masjid ngutang material ke toko papan itu dibayarkan. Tidak Pak, karena zakat itu untuk orang, tidak untuk fisik. Jadi yang ghorim siapa Pak? Ghorim itu adalah orang berutang makan. Dari mana datanya Pak? Dari kedai kelontong. Kita boleh lacak kedai-kedai kelontong di sekitar masjid, tanya siapa di kedai ini Pak yang pengutang paling banyak dan paling lama. Oh ada Pak Leman, dan 6 bulan Pak belum berbayar. Berapa utang? 3 juta. Ambil, bayarkan, selesaikan. Itu ghorim namanya Pak. Nah cuma jangan pula lagi nanti tahun depan dikasih lagi. Oh enak kali dia kan, dia terus sekali aja Pak, umpamanya begitu. Nah jadi nggak mesti ada semua asnaf. Nah kemudian tadi Pak bagaimana? Bagusnya memang Pak pembagian zakat jangan per asnaf, tapi dibagi rata per jiwa. Jadi amil pun dia dapat katakanlah per jiwa 100.000, ya kan? Kalau satu keluarga itu ada 5 jiwa, 500.000 contohnya. Amil ya cuma sejiwa ya 100.000. Ya, mualaf 1 jiwa ya 100.000, kira-kira begitu Pak. Itu agak lebih mendekati azas keadilan ya. Nanti ini teknis perhitungan boleh kita diskusi lebih lanjut. Tapi intinya jangan per asnaf. Kalau per asnaf karena faktor pembaginya paling banyak fakir miskin, akhirnya mereka paling dikit menerimanya karena faktor pembaginya banyak. Nah, yang paling enak tadi mualaf, 1 orang dia, faktor pembaginya sedikit, banyak dapatnya. Ini perlu Pak, hitung-hitungan matematis yang agak lebih detail supaya pembagian lebih pas. Yang ketiga terakhir Pak tadi mohon izin, clue aja Pak, clue aja. Jadi kalau angkanya 4, tapi pengurus masjidnya itu Oh gitu. Pak, amil itu berhak menerima zakat karena kerja. Jadi kalau kita umpamanya yang kerja emang 4, tapi pengurus masjid 5 apa 10, sia kawan lah gitu Pak ya. Yang 6 mau pula menerima, itu haram Pak. Dia nggak berhak dapat karena dia nggak kerja kan. Kalau pengurus masjid mau diberikan zakat juga ada asnaf khususnya. Apa itu? Fisabilillah. Berikan dia dari asnaf fisabilillah, bukan dari amil. Karena amil itu berhak dapat karena kerjanya. Jadi bukan azas tak enak hati Pak, mau setia kawan, itu nggak pas Pak. Ya, jadi pengurus masjid kalaupun mau diberikan dari asnaf fisabilillah gitu Pak ya. Amil tetap siapa yang kerja dia yang berhak mendapatkannya. Tak kerja haram hukumnya mendapatkannya. Begitu Pak. Karena amil itu identik dengan kerjanya. Gitu Pak Ketua ya. Saya mohon izin Pak, waktu jua yang misahkan kita. Inilah saya kira waktu yang tepat untuk kita berhenti pas jam 6:19. Memang sengaja kita atur supaya waktu isra Bapak tidak kecepatan. Demikian, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.